Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Thayyibatun dengan NIM 21020161333, kelas HKIC 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu adalah limbah yang mengandung bahan-bahan yang karena sifat, konsentrasi, ataupun jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan manusia. Limbah B3 dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, laboratorium, dan rumah tangga. Berikut beberapa cara pengolahan limbah B3. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi, yaitu menentukan jenis dan sifat limbah B3 berdasarkan karakteristiknya, seperti mudah terbakar, korosif, reaktif, beracun, atau infeksius. Lalu klasifikasi maksudnya adalah mengelompokkan limbah sesuai dengan kategori yang diatur oleh regulasi pemerintah untuk memudahkan penanganan dan pengelolaan. Untuk cara yang kedua adalah pengurangan limbah, yaitu dengan menerapkan teknologi dan proses produksi yang menghasilkan lebih sedikit limbah B3 tersebut, lalu mengganti bahan baku berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Lanjut untuk cara yang ketiga dengan cara menyimpan dengan sementara. Dengan cara menyimpan limbah B3 dalam wadah yang tahan bocor dan tahan terhadap bahan berbahaya, dengan cara memberikan label yang jelas pada wadah untuk menunjukkan jenis dan bahaya limbah. Lalu dengan menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman, terpisah dari area kerja dan lingkungan sekitar. Lalu cara yang kelima dengan cara pengolahan metode fisika. Pengolahan limbah B3 dengan cara pemisahan fisik seperti filtrasi atau sedimentasi. Lalu dengan cara metode kimia, menggunakan reaksi kimia untuk menetralkan atau mengubah sifat berbahaya limbah seperti netralisasi atau oksidasi. Lalu menggunakan metode biologi, menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan berbahaya seperti biodegradasi. Cara yang keenam adalah dengan cara mendaur ulang dan pemanfaatan kembali. Mengolah limbah B3 agar dapat digunakan kembali seperti mendaur ulang pelarut atau logam berat. Lalu pemanfaatan kembali, menggunakan limbah B3 sebagai bahan baku untuk proses lain, seperti penggunaan kembali air limbah setelah pemurnian. Untuk peraturan terkait pengolahan limbah B3 di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa limbah B3 dikelola dengan aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pengolahan limbah B3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.